107,2 FM Brain Radio, the best youngster radio. Selamat siang Brainers dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda siang ini? Semoga baik-baik saja. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan berita teraktual, tajam, dan terpercaya. Tentunya bersama saya Geraldino. Dan saya Akila Nabila. Inilah General News selengkapnya. Brainers, berita pertama datang dari Jakarta. Polisi ungkap fakta terbaru tentang kasus penculikan 12 anak di Jakarta Selatan, dan 3 diantaranya dicabuli oleh sang pelaku. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami, Friska Oktaviani. Silahkan Friska. Baik, terima kasih. Polisi mengungkap fakta terbaru terkait kasus penculikan anak di Jakarta Selatan, bahwa pelaku merupakan mantan narapidana kasus terorisme yang baru keluar dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur. Pelaku juga mengaku pernah mengikuti pelatihan di Perang Poso. Dari 12 anak yang diculik, polisi menyebut pelaku mencabuli 3 anak. Berikut ungkap motif pelaku dari Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Sisu. Untuk motif dari pelaku sendiri, sementara bahwa pelaku ini sebenarnya tidak memiliki mata pencarian tetap. Kemudian yang bersangkutan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencoba mencuri handphone yang ada pada anak-anak, karena anak-anak dianggap yang bersangkutan rentan terhadap tipu daya, di mana juga modus operandinya yang digunakan oleh pelaku adalah berpura-pura sebagai anggota Polri yang sedang melaksanakan razia masker. Psikologi forensik dari Universitas Melbourne, Reza Indragini menambahkan, satu hal yang bisa dilakukan seorang anak dalam situasi tersebut, yaitu melatih anak itu berteriak ketika anak didekati orang tidak dikenal, dan khususnya untuk orang tua lebih berhati-hatilah dalam menjaga anak di sekitar kita. Saya Friska Oktaviani melaporkan dari Jakarta Selatan, kembali ke studio. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menjelang Lebaran 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal, guna menghindari kemacetan arus mudik yang diprediksi terjadi pada tanggal 28 hingga 30 April 2022. Baik Brainers, berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Salsabila Putri Valencia. Silakan Salsa, laporannya. Baik, terima kasih Gerald. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal guna mengurangi terjadinya kepadatan lalu lintas pada tanggal 28 April 2022 sampai tanggal 1 Mei 2022. Peningkatan jumlah pemudik hingga 40% merupakan angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, Menhub meminta para pemudik mematuhi ketentuan mudik lebaran yang sudah disyaratkan pemerintah. Bila dilakukan satu arah, ganjil genap, kakor lantas, dan diskresi yang lain. Karena one way itu sendiri akan ditetapkan hari-harinya nanti, tapi panjang pendek jamnya itu akan ditentukan di lapangan. Kita berkewajiban bahwa mudik ini lancar dan safety. Kemenhub dan berbagai pemangku kepentingan seperti Korlantas Polri dan Jasa Marga terus meningkatkan koordinasi melakukan simulasi penanganan lalu lintas khususnya di jalan tol. Dengan tingginya animo masyarakat untuk mudik,
pada tahun 2022, Menteri Perhubungan telah melakukan upaya-upaya antisipasi secara cermat dan hati-hati dalam rangka mewujudkan mudik yang aman dan sehat. Dari Jakarta, Salsabila Putri melaporkan. Baik Akila, karena memang ini masih dalam suasana lebaran, alangkah baiknya kita juga saling bermaaf-maafan. Betul banget Gerald, dan setelah beberapa tahun kita tidak bisa mudik, akhirnya tahun ini pemerintah memberikan kesempatan untuk masyarakat Indonesia agar kembali ke kampung halaman masing-masing. Pemerintah juga terus berupaya agar masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman. Langsung saja, beralih ke berita selanjutnya. Menjelang Lebaran, pemerintah membuka posko angkutan Lebaran tahun 2022. Untuk mengurangi perkembangan COVID-19, posko tersebut dimanfaatkan para pemudik sebagai tempat istirahat dan berbagai layanan. Saat ini sudah terhubung dengan rekan kami, Bayu Pradipta yang akan melaporkan berita selengkapnya. Silahkan Bayu. Terima kasih Akila. Tingginya minat mudik masyarakat di tahun ini membuat pemerintah membuka posko angkutan Lebaran pada tanggal 25 April hingga 10 Mei mendatang untuk memantau pergerakan arus kendaraan serta menyediakan tempat istirahat bagi para pemudik. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi berkomitmen serta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat selama mudik berlangsung. Bapak Menteri, kegiatan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2022 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan transportasi selama periode angkutan Lebaran tahun 2022, sehingga diharapkan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan juga sehat. Budi menambahkan, untuk jumlah posko terpantau ada 64 titik di Jawa, Sumatera, dan Papua yang dibagi menjadi 4 mantra, yaitu darat, laut, udara, dan kereta api. Untuk keamanan, posko dibantu personil sebanyak 45 orang yang berasal dari instansi terkait yaitu Dishub, Perlantas Polri, BMKG, KNKT, Basarnas, PT Angkasa Pura, PT Jasa Marga, dan PT Jasara Harja. Selain itu, ada beberapa fasilitas di antaranya tempat istirahat bagi para pemudik, pelayanan kesehatan terkait pemeriksaan antigen, dan juga vaksinasi booster bagi pelaku perjalanan selama mudik Lebaran. Dari Solo, Bayu Pradipta melaporkan untuk Brand Radio. Berita selanjutnya datang dari Bandung. Jelang bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menyebutkan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan mudik. Hal ini diberlakukan dengan menimbang angka penyebaran COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kami Septia Okta Dwi Rizky yang akan melaporkan berita selengkapnya. Silakan Septia. Baik, terima kasih Gerald. Pasca larangan mudik Lebaran selama 2 tahun, akhirnya tahun ini pemerintah memperbolehkan masyarakat Indonesia melakukan mudik Lebaran secara bersyarat. Pemudik tetap harus menaati protokol kesehatan dan sudah divaksinasi 3 kali atau mendapatkan booster. Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan dijadikan salah satu syarat perjalanan mudik tahun 2022 dengan menimbang angka penyebaran untuk pandemi COVID-19 yang terjadi di dalam negeri. Karena pandemi ini sudah mulai turun, maka tempat ibadah pun juga mulai diberikan kelonggaran, cuman memang harus tetap menaati protokol kesehatan, menggunakan masker terutama, kemudian mencuci tangan, dan juga booster. Bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Nah, sehingga dengan demikian maka tidak perlu lagi PCR atau di antigen. Meski diperbolehkannya mudik Lebaran, pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap menjalani protokol kesehatan. Selain itu, syarat booster juga didampingi dengan upaya penyebaran COVID-19. Upaya penanggulangan yang dimaksud penggunaan masker dan larangan berkerumun saat mudik. Syarat ini dilakukan dengan catatan bila tidak adanya lonjakan kasus menjelang Lebaran di tahun mendatang. Dari Bandung, Septia Okta melaporkan. Terima kasih Septi laporannya. Nah, Gerald, tadi Septi sudah melaporkan langsung dari Bandung mengenai persyaratan mudik. Salah satunya vaksin booster. Baik Akila, berita selanjutnya masih membahas seputar kesehatan.
Pemerintah bersama Kementerian Kesehatan melakukan sero survei yang kedua pada bulan Maret untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi Lebaran tahun 2022. Hasilnya, kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Mahia Rahmawati, yang akan melaporkan berita selengkapnya. Silakan Maya. Baik, terima kasih. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kadar antibodi masyarakat Indonesia kini sudah mencapai 99,2%. Sero survei pertama yang dilakukan pada bulan Desember 2021, sekitar 88,6% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi tubuh. Pemerintah bersama Kementerian Kesehatan melakukan sero survei yang kedua pada bulan Maret untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi Lebaran tahun 2022. Hasilnya, antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Dan bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi. Selain itu, Menteri Kesehatan menyebut kadar antibodi tubuh masyarakat Indonesia di bulan Maret 2022 sudah di angka ribuan, sekitar 7.000 sampai 8.000 titer antibodi. Masyarakat Indonesia yang memiliki kadar antibodi tinggi apabila terserang virus, daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit apalagi risiko untuk wafat. Dari Bekasi, Maya Rahmawati melaporkan. Terima kasih Maya laporannya. Langsung saja beralih ke berita terakhir. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melarang adanya ekspor minyak goreng keluar negara Indonesia. Salah satunya termasuk negara Serikat. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami Yudi Hadinata Palembangan. Silahkan Yudi laporannya. Baik, Indonesia saat ini menghadapi kelangkaan minyak goreng. Sudah 4 bulan masyarakat Indonesia kesusahan mendapatkan minyak goreng untuk keperluan sehari-hari. Menyikapi masalah ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan pengumuman kepada seluruh masyarakat dan pengusaha minyak goreng melarang adanya ekspor minyak goreng keluar negara Indonesia. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih. Dan saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ekspor minyak goreng ini berlaku dari tanggal 27 April 2022 sampai waktu yang tidak ditentukan. Pemerintah berharap para pelaku usaha minyak goreng agar dapat mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan dan lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri daripada kepentingan negara lain. Demikian Yudi Hadinata melaporkan, kembali ke studio. Baik Brainers, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang ini. Saya Geraldino. Dan saya Akila Nabila, pamit undur diri dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 107,2 FM Brain Radio, The Best Youngster Radio.